Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Suzuki Carry 2006, asli pickup ya, 10 1000 cc. Mobil-mobil kecil seperti ini banyak yang nyari, terutama untuk dalam kota, kemudian untuk bawa barang-barang yang tidak terlalu berat. Nah, ini kebetulan platnya B Bekasi, pajaknya off 4 tahun. Nah, untuk kondisinya seperti biasa, kita akan cek sama-sama aja bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Kalau dilihat dari kondisi luarnya nih, kondisi body-bodinya, dia kan asli ya, asli pickup, karena banyak mobil seperti ini yang dia potongan dari minibus dipotong jadi pickup. Nah, nanti kita akan cek juga bagian itu, karena banyak orang yang tidak tahu ini asli atau potongan ya. Kalau paling gampang sih lihatnya dari faktur dan BPKB pertama, itu pasti kelihatan itu fakturnya asli pickup atau fakturnya minibus. Nah, dari situ udah kelihatan. Tapi dari segi fisik juga pasti kelihatan, nanti kita lihat dari pelipit belakangnya. Nah, teman-teman juga yang pengalaman sama Carry juga bisa kasih masukan nanti. Dan yang jelas hari ini kita akan cek kondisinya bareng-bareng. Dari pertama ini dari bodi-bodi bagian depan. Kalau secara cat ini bagus, walaupun pasti ya, ini mobil bekas 2006, apalagi mobil bekas pemakaian, ini udah repaint, jadi udah cat ulang. Cuman catnya bagus dan ini sudah dipoles, jadi lebih mengkilap. Totok depannya juga masih ngaleng, nggak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian depan. Kayak ada nut kecil bagian sini, ini juga masih rapi, masih lempeng. Kalau lampu kanan dan kiri masih pakai Koito, asli Japan, bawaannya dari Suzuki Carry 10. Kemudian bempernya juga masih rapi, celah-celah bemper juga masih rapi. Grillnya juga oke, dia grillnya masih bagus. Area talang untuk mobil-mobil seperti ini kita cek juga area talang. Nah, karena talang ini cukup vital juga. Dari talang biasanya kita mengetahui mobil itu terawat atau tidak. Nah, kalau talangnya seperti ini, dia masih utuh, masih ada las nitik pabrikannya, tidak ada bekas perbaikan. Nah, ini kondisinya masih cukup rapi dan bagus. Area atapnya juga masih kaleng. Kemudian lanjut ke bagian samping, kayak pintu-pintu atas bawah ini masih ngaleng kondisinya. Repaint tetap, repaint sepet tetap seperti itu. Cuman kondisi masih ngaleng, masih bagus, dan saya rasa tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian yang sisi sebelah kiri. Nanti kita cek untuk yang sebelah kanan juga. Apalagi untuk baknya. Nah, baknya ini tergolong kondisinya bagus kalau menurut saya, karena dia lempeng, tidak bergelombang. Mobil ini kan 1000 cc, kalau dipaksa muatan berat, ya dari baknya biasanya kelihatan dia melewat-lewat atau bawa barang-barang yang keras, benda-benda keras seperti batu atau batu bata dan sebagainya. Biasanya pasti terlihat di bagian baknya, dan ini baknya lempeng, rata, bagus, dan mengkilap. Ini talangnya juga masih lempeng, bagus, dan dia tidak bergelombang untuk area baknya. Memang agak kotor, ini perlu dicuci ya, cuman kita sampaikan kondisi baknya ini lempeng dan masih bagus. Kalau saya rasa ini bak masih ori. Ini ori pabrikan ya. Kan ada bak seperti ini, bak gantian. Nah, itu salah satu ciri mobil pickup yang sudah diganti dari minibus ke pickup. Salah satunya ketahuan dari baknya itu bukan bak ori pabrikan. Nah, kalau kita lihat dari bagian dalam, dia sambungan-sambungannya masih rapi dan masih bagus. Kemudian kalau bak dia asli pabrikan, dia itu masih ada kelingan-kelingan pabrik, kayak nitik-nitik dari pabrikan itu dia masih ada. Kalau bak itu dia bak rakitan atau bak buatan bukan pabrikan, dia nggak ada kelingan seperti ini. Biasanya juga bagian bawah seperti ini ada kelingan-kelingannya juga, dia masih ada, dan ini bak ori pabrikan. Nah, sekarang kita cek untuk area bagian belakang. Nah, kalau kita cek dari bagian belakang, kondisi ngaleng juga untuk bagian belakangnya. Ya memang agak sedikit peo-teo, tapi wajar, tidak terlalu parah, dan ini bukan bekas ketubruk dari bagian belakang, karena ini kondisinya masih ngaleng, masih bagus. Kemudian untuk bannya juga masih bagus kondisinya, kanan dan kiri. Untuk kaki-kakinya juga oke, masih bagus. Kita pakai jalan tadi tidak ada kendala, jadi kaki-kaki masih cukup nyaman. Seukuran Carry 10 ya, kita nggak usah berharap lebih dari Carry 10. Jangan disamakan kayak naik mobil-mobil pribadi untuk penumpang ya, karena ini pickup. Nah, kemudian ini untuk baknya kanan kiri juga dia masih ada kelingan-kelingan atas bawah. Kondisinya sama, masih ngaleng, dia masih lempeng juga, dan catnya juga bagus. Nah, lanjut untuk
mobil yang potongan ya, ini kalau dari fisik terlihat dia potongannya daerah sini. Nah, kalau biasanya dia potongan, dia nggak mungkin serapi ini, dia agak tebel biasanya, dia nggak tipis seperti ini, tebel, kemudian kelingan-kelingan seperti ini, nggak ada. Dan ini kelingan asli pabrikan ya, bukan kelingan buatan. Nah, pelipitnya dari samping sampai atas muter itu semuanya rapi dan bagus. Nah, karena mobil pickup itu, terutama pickup Futura 10 ini ya, untuk bagian belakang seperti ini beli juga ada gitu, bisa dipasang manual. Kemudian dari talangnya juga kelihatan dia talangnya rapi juga. Kanan kiri talangnya rapi, masih bagus juga. Oke, bagian atapnya juga mengaleng, dia masih bagus dan masih rapi. Pintu kanan kiri semuanya aman, masih ngaleng kondisinya. Sampai ke area pilar kondisinya masih utuh dan rapi. Nah, sekarang coba kita cek untuk bagian selebor depan kanan. Nah, ini kondisi selebor depan kanan. Kondisinya dia masih bagus, aman, tidak keropos, tidak bolong juga. Nah, sekarang coba kita cek dari bagian atas. Tapi sebelum itu, yang wajib kita cek untuk mobil pickup adalah sasis. Nah, kita cek juga untuk sasis tengah yang sebelah kanan seperti ini. Nah, teman-teman perlu tahu ya, karena untuk pickup sendiri, yang asli justru yang sambungan seperti ini. Tapi dia ada kelingan-kelingan pabrikan. Jadi, ini tambahan seperti ini nih bukan las-lasan atau bukan bekas reparasi, aslinya memang seperti ini dan bagian depannya seperti ini, ada sambungan-sambungan seperti ini. Nah, kalau sambungan sepertinya hilang, lurus, itu bisa jadi malah dia bekas perbaikan, bukan ori pabrikan. Nah, seperti ini nih, sasisnya masih utuh, masih rapi, sampai bagian belakang kondisinya juga masih bagus dan masih rapi. Nah, coba kita buka untuk bagian interiornya, sekalian kita cek untuk sileran-sileran pintu. Kalau pintunya ngaleng, harusnya sileran-silerannya masih utuh dan rapi seperti ini. Ini silerannya utuh, rapi, pabrikan. Door trimnya sudah bukan bawaan, ini sudah di red trim. Kemudian area pojokan-pojokan seperti ini yang rawan keropos, bagian bawah pintu-pintu dia masih utuh, masih bagus. Dan area depan seperti ini yang rawan keropos juga dia rapi kondisinya, sampai ke area selebor, ripen juga, cuman rapi kondisinya dan masih bagus. Kemudian cek juga untuk area pilar seperti ini, ada pelipitnya dan pelipitnya masih rapi juga. Talang-talang pilar masih oke, masih bagus, sampai ke pilar B kondisinya juga masih rapi. Terus kita cek juga untuk area lantai, lantainya udah dicat ulang seperti ini, warna hitam doff. Kondisinya masih cukup bagus, cuman ya memang sudah ada bekas reparasi dan dicat ulang. Kemudian untuk carry 10 ya, banyak yang kita temui itu penyakitnya itu di setir yang speleng atau worm setir yang speleng, dan ini ada sedikit spelengnya, dikit. Nah, ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berisiko, karena rata-rata memang untuk carry 10 sendiri setirnya speleng seperti ini, kecuali yang istimewa ya, itu harusnya memang masih presisi dan masih bagus. Kemudian kondisi dashboardnya seperti ini, penutup-penutup baut seperti itu udah nggak ada. Kemudian untuk speedometernya dia juga off. Kalau kondisi jok, ini joknya udah di retrim semua, dari bagian senderan maupun bagian bawah semuanya sudah di retrim sampai ke area door trim. Pintu-pintu juga sudah di retrim ulang. Nah, kita cek juga untuk yang sebelah kiri. Nah, silerannya masih utuh, sama, karena kondisi luarnya masih ngaleng, bagus, catnya juga bagus. Nah, door trimnya seperti yang saya sampaikan tadi sudah di retrim ulang. Kemudian kondisi selebor seperti ini, kondisinya masih ada sambungan-sambungan seperti ini, dan area depan seperti ini masih rapi. Kemudian area lantai sudah dicat ulang, sama kondisinya kanan dan kiri masih aman, tidak bolong. Untuk area dashboard seperti ini ya, apa adanya. Jadi ini ada dikasih skotlet ala-ala karbon seperti ini ya. Sebenarnya ini untuk menutupi cat-cat yang agak kusem ya. Karena wajar ya, ini mobil tua tahun 2006. Ini memang dia udah nggak nyantel bautnya, dan ini pakai bendrat untuk baut-baut bagian dashboard. Nah, tadi yang sasis sebelah kanan sudah kita cek. Sekarang kita cek juga untuk yang sasis sebelah kiri. Nah, sasis kirinya pun kondisinya masih bagus, rapi, masih ada sambungan ori pabrikan dan kelingan-kelingan pabrikan masih ada. Kemudian sampai bagian depan seperti ini, kelingannya masih ada, masih sambungannya masih bagus. Sampai ke bagian belakang kondisi sasisnya masih utuh dan masih bagus. Nah, ini untuk gearboxnya masih bagus, dia nggak ada rembes oli. Sampai ke area ruang karter ya, sebenarnya ruang karternya sebelah kanan. Tadi saya cek karternya itu nggak rembes oli, nggak netes oli. Nah, sekarang berarti kita tinggal cek untuk kondisi mesin. Kita nyalakan mesinnya, kita dengerin suaranya dari langsam sampai RPM tinggi. Nah, kemudian ini untuk ruang mesinnya, dan saya rasa ruang mesinnya bersih karena mobil-mobil tua
terutama Carry 10 dengan mesin F10A ini, rata-rata dia memang packing-packingnya udah rembes ya, rata-rata udah packingnya udah tua, dan ini kondisinya masih bagus, dia packingnya aman, tidak ada rembes-rembes oli sampai netes-netes ke manifold itu rata-rata, dan ini kondisinya aman, tidak ada yang rembes. Karet-karet ini pun dia masih bagus, aman, tidak rembes-rembes. Seperti biasa kita cek juga untuk oli mesinnya, jangan sampai oli mesin kecampur sama air radiator. Dan ini untuk oli mesinnya cukup hitam dan perlu diganti. Nah, untuk olinya ini sendiri masih aman, jadi tidak ada ciri-ciri kecampur sama air radiator. Jadi olinya normal. Nah, sekarang kita tinggal starter, kita dengerin suara dari langsamnya dan RPM tinggi. Ini sebenarnya mesinnya normal, tidak ada kendala. Ring shaker, kemudian dia suara dari metal juga aman, tidak ada. Yang jelas ini mungkin sedikit perlu style clap. Nah, kita pastikan lagi dengan kita cek asap knalpot, apakah ada asap putih di bagian knalpot atau tidak. Aman ya, nggak ada asap putih. Nah, jadi sebenarnya mesinnya dia masih bagus karena tidak ada asap putih dari bagian knalpot. Itu tanda-tandanya memang oli mesin dari ruang mesin tidak ikut terbakar di ruang bakar. Kalau sampai asap putih keluar dari bagian knalpot, yaitu bisa jadi ring shaker udah kena, jadi olinya naik. Kalau enggak itu dari seal clamp juga udah aus, bisa jadi olinya naik ke ruang bakar dan ikut terbakar. Nah, saya rasa untuk mesin ini masih oke aja, masih bagus, masih nyaman. Kita coba tadi tenaganya juga oke, nggak ada masalah. Persnelong 1, 2, 3, 4 itu oke, dan mundurnya juga nggak ada masalah. Yang jelas perlu sedikit kita setel klep aja, nanti suaranya bisa lebih halus lagi. Nah, mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, teman-teman bisa japri di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Nanti Anda terhubung dengan admin kita. Nah, mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.